Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Nah, alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Dini Arinda, biasa dipanggil Anissa. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Atau kegiatan ekonomi juga bisa diartikan sebagai setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Apabila salah satu dari kegiatan tersebut ada yang bermasalah, maka kegiatan tersebut akan terkendala atau tidak akan lancar. Nah, kegiatan ekonomi ada di semua tingkatan masyarakat. Setiap kegiatan yang melibatkan uang atau pertukaran produk juga disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan yang pertama kali akan kita bahas adalah kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah kegiatan menambah suatu nilai guna, barang atau jasa, atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu produksi alam, yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, dan yang terakhir adalah skill atau keterampilan. Setelah kita mengetahui faktor dari produksi, yang selanjutnya akan kita bahas adalah bentuk umum dari fungsi produksi itu sendiri, yang mana Q sama dengan F dikali L, R, C, dan T. F sendiri merupakan function atau simbol persamaan, dan L adalah labor atau tenaga kerja, R merupakan resource atau sumber daya alam, dan C adalah capital atau modal, dan terakhir T adalah teknologi. Apabila dari salah satu bentuk fungsi itu tidak ada, maka faktor produksi tidak akan bisa berjalan lancar. Nah, produksi sendiri memiliki dua teori. Yang pertama adalah teori produksi satu faktor input dan teori produksi dua faktor input. Apa ya perbedaan dari dua teori tersebut? Kedua teori tersebut memang sangat berbeda. Pada teori produksi satu faktor input, faktor-faktor produksi seperti modal dan keahlian adalah bersifat tetap jumlahnya. Sedangkan untuk tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Nah, hal itu berbeda dengan teori produksi dua faktor input, di mana pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, tujuan dari distribusi yaitu adalah untuk mempercepat penyaluran barang atau jasa. Yang kedua, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen. Yang ketiga adalah menjaga kesinambungan kegiatan produksi dan memperoleh keuntungan. Distribusi memiliki dua jenis. Yang pertama adalah distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Apa sih perbedaan dari distribusi langsung dan distribusi tidak langsung? Distribusi langsung adalah kegiatan mendistribusikan barang dari produsen langsung ke konsumen. Dengan kata lain, produsen bertindak sebagai distributor dan proses distribusi tidak melalui perantara atau pihak ketiga. Nah, berbeda dengan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah kegiatan mendistribusikan barang dengan menggunakan perantara atau pihak ketiga.
Dalam hal ini, distributor dapat berupa perorangan atau perusahaan distribusi. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan suatu nilai guna barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan dari konsumsi, ada yang tahu tujuan dari konsumsi? Ya, tujuan dari konsumsi diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu untuk memperoleh kepuasan optimal, dan memperoleh penghargaan dari orang lain. Konsumsi juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keluarga, dan yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada tingkat pendidikan, yang keempat ada sosial budaya dan adat istiadat. Kegiatan ekonomi memiliki dua teori. Yang pertama ada teori pendekatan kardinal, dan yang kedua ada teori pendekatan ordinal. Apa ya perbedaan dari kedua pendekatan di atas? Ya, pendekatan kardinal adalah daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin dinikmati. Berbeda dengan pendekatan kardinal, pendekatan ordinal adalah pendekatan yang daya guna suatu barang tidak perlu diukur. Cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Bagaimana dari sini? Kalian sudah paham kan? Apa itu kegiatan ekonomi? Sekian penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya. Lebih baik di rumah saja. Jika memang mendesak untuk keluar rumah, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID. Seperti jaga jarak aman minimal 1 meter. Yang kedua, selalu pakai masker. Dan jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.